Halo teman-teman, jadi pada sore hari ini ya jam 17 lebih 19 atau jam 5 sore ya, sudah menjelang NFP rilis 17 Agustus ya. Di sini kita akan coba mengforecastingkan tentang NFP nanti malam. Iya, ini NFP nanti malam tentunya adalah data yang ditunggu-tunggu bagi banyak trader yang ingin trading news gitu kan. Nah, tapi sebelum bahas lebih jelas tentang forecasting nantinya untuk plan trading kita, aku pengen membekali teman-teman terkait apa itu analisa fundamental gitu ya. Jadi kalau kita tahu analisa fundamental itu kita lebih menganalisis bukan hanya melihat chart gitu ya, tapi melihat tentang bisa dari kondisi ekonominya, kebijakan moneter, dan data makronya. Jadi kita bisa melihat arah harga secara jangka panjang dengan keadaan ekonomi sekarang gitu ya biasanya. Nah, kalau untuk XAU USD sendiri ya kita fokuskan, jadi kita fokusnya adalah melihat tentang data ekonomi atau fundamental ekonomi Amerika dan juga arah kebijakan The Fed gitu ya. Karena acuan The Fed ini nanti akan berpengaruh kepada suku bunga gitu ya. Kalau kita ngomong suku bunga berarti nanti bakal ada pemilihan nih ya kan di investor. Apakah investor ini dia memilih untuk memilih safe haven ke emas gitu ya kan, atau memilih untuk um, menaruh uangnya di kredit, di deposito kan gitu ya untuk mendapatkan bunga yang lebih tinggi gitu ya. Nah, data ekonomi itu secara umum gitu ya, kalau kita tahu ya itu mungkin ada NFP, CPI, PPI, GDP, retail sales, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kebijakan bank sentral, kalau kita tahu itu ada suku bunga dan statement FOMC gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang udah lama trading, udah menikmati dari kebijakan suku bunga dan juga statement dari The Fed gitu ya, dan juga geopolitik yang seperti perang, sanksi, ketegangan dagang kawasan, geopolitik sekarang kita kan lagi tegangnya nih ya kan antara perang antara Amerika dan juga Iran gitu ya, Selat Hormuz tentunya kan sebagai uh, acuan pandangan untuk investor melihat ini nanti kita lebih enaknya apakah kita safe haven ke gold atau ke dolar gitu kan. Terus kemudian sentimen pasar is on is off safe to flow, yaitu seperti yang kurang lebih seperti yang kita bicarakan tadi. Nah, ini secara umum ya, dari banyak data ekonomi itu biasanya yang paling high impact terhadap pergerakan yang disukai oleh trader ya, terusnya yang dia suka di trading waktu news itu ada empat, ke ada NFP, CPI, PPA, FOMC yang pada historicalnya ini empat data ini adalah yang bisa memberikan pergerakan harga yang sangat signifikan gitu ya kan. Nah, kalau NFP itu tentang apa sih? Di sini kita bisa baca aja gitu kan. Jumlah tenaga kerja baru di luar sektor pertanian, indikator kesehatan pasar tenaga kerja AS, rilis Jumat pertama tiap bulan. Jadi ketika data ini dia menunjukkan lebih baik daripada tahun sebelumnya, berarti kan otomatis ini ekonomi Amerika membaik, lebih baik gitu ya. Kalau lebih baik berarti dolar menguat dan otomatis lawannya kalau misal kita ngomong XAU USD lawannya kan XAU itu dolar ya, jadi dolar bisa aja naik gitu ya atau menguat, jadi kebalikannya gold bakal turun atau kita ngomong bisa ambil momentum sell gitu ya. Dan CPI, Consumer Price Index itu apa sih? Mengukur inflasi dari sisi harga konsumen, acuan utama The Fed dalam menentukan arah suku bunga. Jadi CPI ini nanti menjadi acuan utama di FOMC-nya nanti apakah ini suku bunga akan ditahan atau diturunkan atau dinaikkan gitu kan. Jadi ketika suku bunga naik maka otomatis orang akan tertarik untuk memilih dolar. Kalau suku bunganya rendah, jadi ngapain aku ibarat naruh uang di bank tapi mendapat kembaliannya mungkin nggak seberapa gitu. Mending aku taruh aja lah yang ada high risk, misal bisa mencari keuntungan bukan dari ininya ya apa bunga, tapi dari kenaikan suatu harganya. Misal ngomong emas yang setiap tahun kenaikannya rata-rata bisa sampai 20% gitu kan kalau kita tarik per tahunnya gitu. Nah, kemudian eh, ada
PPI atau Producer Price Index. Ini tentang inflasi dari sisi produsen. Sering jadi indikator awal lagging sebelum inflasi konsumen naik atau turun. Nah, ini sama aja seperti CPI, cuma dari sudut pandang yang berbeda. Kalau CPI dari segi harga, kalau PPI itu dari sisi produsen gitu. Oke, yang terakhir nih biasanya yang sangat sangat rame ya kan, trader paling suka dan juga ini ya senam bikin senam jantung gitu ya, antara muncul orang kaya baru atau orang yang miskin baru gitu. Jangan miskin lah, kurang beruntung gitu aja lah ya. Ibarat kita ngomong bilangnya, eh, kalau beruntung kita bisa menari-nari, kalau kurang beruntung kita ya udahlah makan Indomie gitu ya. Nah, FOMC ini rapat tentang kebijakan The Fed yang menentukan suku bunga acuan. Hasil paling langsung mempengaruhi USD atau SAUSD ya, karena FOMC ini intinya yang keluar nanti adalah tentang suku bunga. Ketika suku bunga itu naik, maka orang akan memilih untuk dolar kayak gitu. Jadi demand kepada dolar ini akan jauh sangat tinggi gitu. Kalau demand suatu harga itu sangat tinggi pada dari supply-nya, kembali lagi gimana? Pasti harga kan naik gitu kan. Jadi dolar otomatis bisa naik. Kalau dolar naik maka kebalikannya gold bisa bearish atau turun gitu. Oke, kalau kita lihat ya nanti malam 7 Agustus kita ada NFP gitu ya. Di sini NFP itu ini di forecast previousnya data sebelumnya itu 57 K, kemudian forecastnya itu 85 K kayak gitu. Jadi kalau ini datanya lebih tinggi daripada forecastnya gitu ya, kita mungkin bisa ambil sell kayak gitu. Tapi kalau nanti datanya itu di bawah 85K atau di bawah forecastnya, kita bisa ambil buy kayak gitu. Cuma untuk kita mengetahui aktualnya itu gimana, karena bisa jadi di aktualnya ini nanti itu bisa jadi nggak sesuai forecastnya yang uh, naik kayak gitu. Bisa aja turun kayak gitu. Nah, coba kita bedah gitu ya. Dari data yang kita udah lihat ya, sudah rilis gitu ya, kita bisa menyusun skenario berdasarkan rangkaian data yang sudah rilis minggu kemarin. Ini ya, aku rangkumkan. Di sini kesimpulannya adalah dari 1, 2, 3, 4, 5 data ini ya, yang mungkin kita anggap menjadi data pendukung NFP di malam gitu ya. Ternyata yang mendukung USD menguat itu hanya satu, adalah ISM Manufacturing. Sisanya itu adalah membuat dolar melemah kayak gitu ya. Dari sini kita bisa ngomong lah ya, kita simpulkan yang menguat hanya satu di ISM Manufacturing. Yang empatnya yaitu melemah kayak gitu kan. Jadi secara fundamental ini pasar tenaga kerja ini mulai melambat gitu kan. Yang artinya probabilitas LHF ini mungkin bisa saja mengecewakan dari forecastnya yang dia menganggap akan naik datanya gitu kan. Kalau kita trading news, awalnya kita membandingkan antara data previous dan juga forecast. Tetapi ketika hari hanya data makluar, yang kita bandingkan adalah antara forecast dan juga aktualnya. Kalau kita melihat data ini, mungkin aktualnya bisa kurang dari forecastnya kayak gitu, tetapi tidak jauh dari previousnya. Cuma kita coba ngomong secara teknikal per detik ini gitu ya. Kita lihat di H4-nya gitu ya. Kalau kita lihat dari H4-nya ini secara market structure dia masih bullish gitu ya. Dia bentuk higher high. Ini bisa jadi higher low atau inducement-nya gitu ya. Terus itu dia menjadi, bentuk higher high lagi gitu. Nah, kemudian kita ngomong, kita lihat dari dolarnya. Dari dolarnya itu gimana? Kita lihat dari DXY-nya. Apa sih yang terjadi di DXY-nya secara teknikal gitu ya. Kita tahu kemarin ini turun tajam gitu ya, karena kemarin ada berita juga ya, di mana Amerika memborong mesin gitu ya. Mesin Japanese itu kita lihat menguat. Jadi kita ngomong, kita bisa lihat kalau orang banyak yang membeli yen dan menjual dolar kayak gitu. Dan di sini kita lihat dolar itu akhirnya turun kayak gitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi teknikalnya juga, kita lihat di 4 jam gitu ya. Di sini ada resisten, kemudian jadi support, kemudian supportnya ini dia di break yang kemudian menjadi resisten. Dan sini ini dia lagi series juga gitu ya. Kita ngomong ini juga dia ada juga di area resisten sininya juga gitu ya.
Nah, kalau ini dia lanjut turun gitu ya, nggak ngerti ke atas, maka kita bisa eksekusi ngomong gold itu akan naik atau kebalikannya. Kalau DXY-nya turun, maka goldnya akan naik. Seperti itu, teman-teman. Jadi untuk malam hari ini, kita ngomong secara teknikal dan juga fundamentalnya juga ya. Kita mungkin sekarang masih positif untuk baik gitu ya. Mungkin nanti pas waktu Hamin 5 menit lah atau mungkin udah menjelang-menjelang keluar data, kita lihat nih ada konfirmasi apa lagi untuk menjadi tambahan conviction kita. Mungkin itu aja ya untuk updatean sore hari ini. Mungkin nggak bisa detail karena aku lagi di jalan juga ya. Mungkin next aku jelaskan secara detail. Thank you, see you next time.